Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas sepanjang hari ini. Adapun renungan kita pagi hari ini diberikan tema hamba dosa. Natsnya diambil dari Roma pasal 6 ayat 17 yang demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu telah dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Karena tiap orang percaya adalah ciptaan yang baru, maka ia tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Itu dapat kita lihat dari Roma pasal 6 ayat 15. Bila orang percaya tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, itu tidak berarti bahwa ia boleh berbuat dosa sesuka hatinya. Karena bila ia berbuat dosa lagi, berarti ia akan kembali menjadi hamba dosa. Pada zaman dahulu, kata hamba atau doulos menunjuk kepada seorang yang tidak mempunyai hak sama sekali. Ia terikat secara mutlak kepada tuannya dan hidup menurut segala keinginan tuannya. Demikian juga saat manusia menjadi hamba atau doulos dosa, hidupnya dibelenggu dan dikendalikan oleh dosa. Pengalaman yang demikian diceritakan dalam Roma pasal 7 ayat 19 sampai 20. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Bukankah Tuhan Yesus juga berkata, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Yohanes 8 ayat 34. Dosa tidak saja menyebabkan orang yang melakukannya terbelenggu, sehingga ia menyerahkan bagian anggota tubuhnya menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Tetapi juga akhir perjalanan hidupnya sangat mengerikan. Ia akan memberi upah, yaitu maut. Dalam bahasa aslinya, kata upah yang dipakai di ayat itu adalah oponia, yang menjelaskan tentang bayaran yang diterima seorang prajurit karena telah berjelih lelah dan bahkan dalam mempertaruhkan nyawanya. Opsonia adalah suatu upah yang layak diterima seorang prajurit sebagai hasil kerja kerasnya. Akan tetapi kerja keras demikian adalah kerja keras yang sia-sia. Upah dosa adalah maut. Mari kita pakai kebebasan kita dari dosa untuk melayani kepentingan Allah, bukan melayani hal-hal yang berdosa lagi. Kalau dikatakan upah dosa adalah maut, maka setiap orang mengerti dengan benar kalimat ini, sehingga mereka tidak bermain-main dalam dosa. Mari kita bereskan hutang dosa kita di hadapan Tuhan, dan kita segera untuk hidup bagi Tuhan, melayani Tuhan, hidup dalam kebenaran. Itulah yang Tuhan inginkan bagi kita. Mari kita akan bersama-sama untuk menaikkan doa kita. Mohon Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Terima kasih Tuhan, karena kasih setiamu maka Engkau menyelamatkan kami.
Tuhan Yesus mati di atas kayu salib agar kami dibebaskan dari upah dosa, yaitu maut. Tetapi biarlah kami juga dimampukan untuk terus berjalan di dalam kasih karunia-Mu, terus ada dalam penyerahan sepenuhnya kepada-Mu, sehingga hidup kami benar-benar berkenan di hadapan Tuhan. Kami juga menyerahkan segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Apa yang akan kami lakukan, Tuhan berkenan menolong, memberkati, agar kami tidak hidup di dalam lembah dosa, tapi kami hidup dalam kasih karunia. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berikan doa ini. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Mari kita gunakan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya, amin.